Apa-apa langsung menembak, apa-apa langsung main pukul, jangan. Kita harus berdialog dulu, bermusyawarah dulu. Karena Indonesia ini didirikan juga ya dimulai dengan musyawarah. Undang-undang kita juga kita ada ya MPR ya, Majelis. Jadi apa-apanya harus dimusyawarahkan. Makanya PKUB ini masih mampu ya untuk eksis di lapangan gitu ya. Karena kita menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, lanjut, next. Nah, tadi di awal saya sampaikan dalam pembukaan tadi, kita punya 13.466 pulau, 1.340 suku bangsa, 700 bahasa. Tapi data masih ada perbedaan gitu ya. Tapi yang jelas suku bangsa kita lebih dari 1.000. Pulau kita lebih dari 13.000. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, nggak bisa, tentara itu nggak bisa, polisi nggak bisa mengamankan itu. Kalau muncul gejolak-gejolak di berbagai wilayah, apalagi jaraknya jauh tadi itu. Makanya kita perlu rukun, perlu damai. Pulau-pulau yang ada di kita itu berbeda dengan pulau-pulau yang ada di berbagai negara. Sebenarnya yang terbanyak pulaunya itu negara-negara kecil di Eropa, seperti Finlandia misalnya. Tetapi jarak antara pulau satu dengan pulau lain itu hitungan menit bisa gitu. Jangankan antara pulau, ke negara lain, dari kota Finlandia itu, dari Helsinki itu kita ke Estonia misalnya, naik kapal laut aja bisa 1 jam. Itu udah negara lain. Kalau kita 1 jam itu baru ke Jogja gitu ya, provinsi. Kalau di Eropa, Jakarta ke Jogja itu sudah negara lain gitu. Jadi begitu luas negara kita. Kalau kita tidak rawat dengan kerukunan, satu saat Indonesia akan pecah gitu. Apalagi dengan menggunakan agama. Kalau menggunakan agama, apalagi agama yang tidak dipahami secara komprehensif, diyakini bahwa ya, membunuh masyarakat kita anggap syahid, misalnya dalam Islam, itu tidak benar. Oleh sebab itu guru-guru agama harus mengajarkan agama itu secara komprehensif, gitu, tidak sepotong-sepotong. Nah, lanjut. Nah, ini agama yang difasilitasi ya. Tapi Bapak Ibu guru juga jangan ngotot. Memang ada undang-undang nomor 1 tahun 65 tentang ya, undang-undang PNPS ya, nomor 1 tahun 65 terkait dengan penodaan agama. Di pasal penjelasan disebutkan bahwa agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, yang banyak dianut. Oleh sebab itu, berdasarkan undang-undang itu, lahirlah Kementerian Agama. Ya. Lahir Kementerian Agama, di situ ada Dimas Islam, Dimas Kristen, Dimas Hindu, ya, Dimas Buddha, 6 semua itu ada perwakilan Kementerian Agama. Ya. Kecuali Konghucu baru tingkat eselon 2 ya. Pusat bimbingan dan pendidikan agama Konghucu ya. Pusat bimbingan pelayanan dan pendidikan agama Konghucu. Kalau yang lainnya itu sudah tingkat unit eselon 1, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Nah, ini mendapat komplain atau katakanlah protes ya, dari agama lain. Kenapa Indonesia ini yang
agamanya bukan hanya 6, kok dilayani hanya 6 saja? Atau yang difasilitasi hanya 6 saja? Nah, di dalam Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 05 itu, agama lain itu dilindungi tetap, gitu ya. Mereka silakan hidup, silakan. Tetapi jangan menyebarkan gitu, agamanya, karena itu akan membuat gesekan-gesekan. Padahal dalam undang-undang itu tidak disebutkan agama yang 6 ini saja gitu ya. Tapi semua agama, semua masyarakat bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai guru agama tidak boleh juga menafikan agama-agama lain. Kita juga tidak boleh ya, tidak melayani agama-agama lain. Tentu pelayanan itu maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau mengajarkan tentu tidak ya, dalam Undang-Undang nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional, guru agama itu bisa mengajar anak didik yang seagama dengan dia gitu ya. Tapi kalau tidak seagama ya tidak boleh juga mengajarkan itu. Walaupun di berbagai daerah ada juga seperti itu gitu ya. Seperti di NTT, di Papua, kadang-kadang guru agama PAI itu pendidikan agama Islam diajar oleh kawan kita yang Kristen. Alasannya karena tidak ada guru agama Islam gitu kan. Sedangkan guru agama Kristen itu pasti bahasa Arab gitu. Ada yang seperti itu. Tapi dalam undang-undang itu tidak membolehkan ya. Terutama Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di berbagai agama itu punya majelis-majelis. Kalau di Islam punya Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau di Kristen punya PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kemudian di Katolik punya KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian di Hindu punya PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kemudian Walubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Kemudian di Konghucu punya Matakin ya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, di sini sudah mulai ada perbedaan, ada aliran-aliran. Misalnya di PGI itu ada 2 gitu ya, ada 3 malah ya, karena di Kristen itu denominasinya banyak sekali Pak ya, lebih dari 230. Nah, kalau kita tidak rawat itu bisa internal agama saja bisa pecah gitu kan ya. Termasuk juga Konghucu ya, di Konghucu juga ya, ada beberapa juga ya. Di Walubi juga pecah juga gitu ya. Yang relatif tidak banyak pecah itu adalah Katolik ya. Karena dia rujukannya ke Vatikan gitu ya. Kalau yang lain rata-rata, kalau Hindu pecahannya itu keharingan, tapi keharingan itu sekarang sudah diri sendiri, tidak lagi mengaku dia Hindu. Orang Hindu juga tidak lagi mengatakan bahwa keharingan itu bagian dari Hindu gitu kan. Kalau nggak salah ya, tapi nanti silakanlah guru agama Hindunya nanti ya. Silakanlah berbeda-beda gitu. Karena ini keyakinan masing-masing. Tetapi yang tidak boleh saling klaim itu yang benar gitu. Kami juga dipusingkan kalau misalnya istana mengundang tokoh agama, itu diundangnya melalui PKUP. Yang siapa yang kami kirim? Yang kami kirim tentu majelis-majelis yang sudah ada SK Menteri Agamanya gitu kan. Tetapi kami pun juga dapat protes. Bagaimana caranya mengatasinya? Nah, caranya nanti ya tentu kita duduk bersama. Ya, lanjut. Ini udah mulai ya. Nah, agama dan negara ya.
pandangan kebangsaan kita terhadap agama itu sudah jelas. Silakan nanti dikopikan ya, kalau ada guru-guru yang mau. Ya. Jadi pandangan kebangsaan tentang agama dan negara itu sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah jelas itu ya. Pengakuan peran agama dan juga dituangkan ke dalam sila pertama, jelas. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada lagi yang meragukan itu. Tapi masih ada pertanyaan juga gitu ya. Saya beberapa webinar dengan kawan-kawan yang liberal, kawan-kawan yang ingin bebas agama. Pancasila itu kan punya pemerintah, Pak. Harusnya kan Pancasila yang melaksanakan pemerintah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, ini tantangan kita juga, termasuk guru-guru nanti. Karena yang akan mengisi negara ini nanti kan adalah murid-muridnya Bapak Ibu. Bagaimana menghasilkan murid yang memiliki karakter yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, agama sebagai fasilitator. Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sila pertama menjadikan negara bukan dalam kapasitas yang memisahkan atau terpisah dari negara. Bukan negara sekuler, kita bukan negara sekuler. Bukan juga negara agama, tetapi negara tidak bisa terlepas dari agama. Maka siapapun pemimpinnya tidak bisa melepaskan diri dari agama. Makanya setiap ada permasalahan, jangan disia-siakan tokoh agama, termasuk guru agama. Saya kalau bersama tokoh agama itu saya selalu berpantun. Kalau ingin makan sukun, jangan lupa makan pepaya. Kalau ingin negara Indonesia yang rukun, jangan lupakan tokoh agama. Yang menarik di Sulawesi Utara, saya belum ada ya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu tokoh-tokoh agama itu mendapat insentif tiap bulan, termasuk juga pengurus anggota FKUB-nya. Kalau di tempat lain belum, jangankan insentif, bantuan untuk FKUB saja belum mendapat perhatian dari Pemda. Sekarang kami punya acara. Kita ada namanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006. Bapak Ibu guru agama perlu juga menghafal itu ya. PBN misalnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tentang pedoman tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Nah, itu harusnya kan Pemda ya mau mempunyai tugas fungsi juga terkait dengan memelihara kerukunan umat beragama dan memfasilitasi FKUB, kan? Termasuk juga pendirian rumah ibadah. Kalau Pemda menjalankan tugas sesuai dengan PBM itu, sebenarnya daerah itu aman, tidak akan timbul konflik terkait dengan agama, karena jelas-jelas di situ. Tapi PBN ini dianggap ya tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu kami sekarang sudah merubah PBN ini menjadi peraturan presiden supaya nanti Pemda itu diikat ya. Bagaimana supaya dia memberdayakan tokoh agama di daerah ya dalam pembangunan ini, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Baru-baru ini kami hanya lakukan melalui surat edaran. Kami mengirim surat edaran ke seluruh gubernur, wali kota, bupati agar melibatkan tokoh-tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama dalam penanganan COVID-19. Dan itu dilakukan oleh para gubernur Pemda.
Bagi Pemda yang perhatian luar biasa ke FKUB, ke tokoh-tokoh agama, daerahnya relatif aman. Contoh tadi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu satu kabupaten ada yang bantuan itu 5 sampai 6 miliar untuk tokoh-tokoh agama untuk FKUB. Kalau tokoh-tokoh agama atau FKUB-nya mau studi banding ke berbagai negara di dunia ini, itu dibiayai oleh Pemdanya. Termasuk juga mereka punya FKUB pemuda. Ya. Jadi pemuda yang nganggur pun juga diberi insentif. Gitu ya. Lahan-lahan yang mati dijadikan lahan pertanian produktif, sehingga pemuda-pemudanya itu tidak ada istilah yang menganggur. Nah, kalau semua kabupaten kota melaksanakan seperti itu, maka Indonesia jadi aman. Nah, regulasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pemeliharaan kerukunan beragama. Memang selama saya di PKUB, setelah saya pelajari, ternyata memang regulasi terkait kerukunan beragama itu masih kurang. Dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 tentang penodaan agama, itu pun juga kontroversi di lapangan gitu ya. Nah, baru PBN, peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Belum ada undang-undang, belum ada peraturan presiden terkait dengan kerukunan beragama. Nah, makanya kami sedang berusaha sekarang bagaimana supaya peraturan bersama ini bisa menjadi peraturan presiden. Bahkan nanti dalam persyaratan FKUB kita akan coba usulkan juga ya, perwakilan dari guru atau dari lembaganya misalnya, ya, dari KKG, MGMP, misalnya dari Pokjawas misalnya, kemudian dari penyuluh. Kita libatkan semua elemen masyarakat untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di lapangan, sehingga nanti kita harapkan bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu langkah-langkah kita nanti ke depan mulai tahun 2021. Ya. Kemudian kerukunan umat beragama. Persoalan KUB bukan lagi dipandang sesuatu yang bersifat lokal, nasional, regional, tetapi sudah menjadi global. Di berbagai negara di dunia itu bicara kerukunan. Kami di PKUB ini memang tiap tahun, kalau bahasa Arabnya fantasiru fil ardh, ada 15 negara yang kita kunjungi. Tahun ini rencananya kita juga berkunjung ke Kongres Amerika. Tetapi karena kena Covid, jadi tidak bisa. Tapi tahun-tahun yang lalu kita ke Ethiopia, ke Afrika dan Eropa. Kita keliling. Mereka di sana ternyata permasalahannya tidak jauh beda dengan kita. Termasuk juga tentang toleransi, ya. Justru Indonesia ini toleransinya lebih tinggi gitu kan daripada negara-negara sekuler. Negara-negara sekuler, coba misalnya di Belanda misalnya, tapi Belanda sudah banyak masjid sekarang. Di Jerman misalnya, termasuk di Finlandia sendiri, negara yang pendidikannya lebih maju, ya, negara yang maju, yang kuat, yang hebat, gitu. Itu nggak bisa mendirikan rumah ibadah dengan menggunakan ciri khas sendiri, nggak bisa. Padahal itu hak asasi manusia, gitu. Ya. Mungkin kita menganggap bahwa negara sekuler itu haknya lebih tinggi. Ternyata di bawah kita hamnya. Kalau kita di Indonesia, coba hitung gereja, gitu. Jadi rasio antara Islam dengan masjid itu 1.500. Rasio umat Kristen dengan gereja itu hanya 500. Jadi rumah ibadah apapun didirikan di Indonesia itu tidak ada larangan. Nah, tapi tentu ada aturan-aturan, ya. Ada aturan-aturan.
Seperti PBN misalnya, ya, minimal jemaatnya 90, kan? Pendukungnya 60. Tetapi itu regulasi tertulis. Kalau tokoh-tokoh agama dengan masyarakat itu bisa duduk bersama, tidak perlu lagi persyaratan itu. Banyak juga rumah ibadah berdiri walaupun tidak sesuai dengan peraturan bersama itu, tetapi mereka berdialog tadi itu, bermusyawarah, duduk bersama. Saya contoh lagi di Sulawesi Utara. Mungkin Bapak Ibu juga pernah baca juga di majalah atau nonton TV. Ada namanya di Minahasa Utara, musola dilemparin, ya, tidak boleh beraktivitas di situ. Ternyata tokoh agamanya, FKUB-nya, pemerintah daerahnya turun. Kami kontak ke sana, ketua FKUB-nya, Kesbangpolnya, bahkan gubernur kita juga sering komunikasi. Mereka turun ke lapangan, ternyata yang merusak itu bukan warga setempat, tapi warga dari luar, gitu ya. Nah, setelah duduk bersama, apa permasalahannya? Alasannya mereka tidak punya izin. Sudah lama berdiri tidak diberi izin. Ternyata tidak berizin karena tidak ada komunikasi, gitu kan. Akhirnya setelah terjalin komunikasi, ya, persyaratan terpenuhi, yang tadinya minta izin untuk mendirikan musola ternyata diberi izin masjid, gitu. Bayangkan itu. Nah, itu karena komunikasi, gitu. Jadi di Indonesia tidak ada alasan saudara kita untuk memperoleh atau mendirikan rumah ibadah. Tidak ada. Makanya dalam PPM itu kalau tidak memenuhi persyaratan di situ, Pemda harus memfasilitasi. Jadi tidak ada umat beragama di Indonesia yang tidak memiliki rumah ibadah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, isu-isu yang berkembang selama ini karena ada intervensi dari luar, dari media, dari peneliti yang biaya asing, gitu ya, sehingga di situ diviralkan kasus misalnya Darmasraya, Sumatera Barat, Sejunjung, Karimun, kemudian Yasmin, Bogor, itu sudah menjadi konsumsi internasional. Begitu kami turun ke lapangan, ternyata tidak seperti yang diberitakan di media. Jadi kita, Bapak Ibu juga, jangan langsung percaya, ya. Baca media itu jangan langsung percaya. Apalagi di forward, ya, dikirim lagi ke yang lain, di-share lagi ke yang lain. Padahal itu belum tentu benar. Itu mengadu domba kita. Nah, sebagai guru, ya tentu saya yakin Bapak Ibu kritis, gitu ya. Apalagi di WA, ada orang WA baru dibaca sepintas langsung di-share lagi. Padahal itu belum tentu benar. Harusnya kan diklarifikasi dulu. Nah, kebijakan pemerintah, kebijakan dan program Kementerian Agama diarahkan pada moderasi beragama dan mengedepankan cara-cara pengamalan ajaran agama yang moderat. Nah, kita harapkan nanti, ya, masyarakat kita dalam beragama tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Artinya fanatik boleh, agama kita fanatik boleh, radikal boleh untuk melaksanakan agama kita. Yang tidak boleh adalah radikal dalam artian diri pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuannya apapun dilakukan. Tapi untuk menuju takwa kita apapun kita lakukan boleh, gitu kan. Tetapi tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain. Jadi moderasi beragama itu bagaimana orang itu beragama dengan benar, dan juga tidak condong ke sekuler. Kan ada juga, Pak, akhirnya nanti moderasi beragama itu kita saling kunjung dong. Jadi Jumat misalnya yang Kristen bisa ke masjid,
Hari Minggu misalnya Islam bisa ke gereja, kalau enggak mungkin orang itu enggak. Bukan begitu gitu ya. Bukan begitu. Tetap prinsip keyakinan itu tetap kita pegang masing-masing kita, tidak terpengaruh. Tetapi dalam bermasyarakat gitu ya, kita harus saling menghargai. Saudara kita beragama Kristen, saudara kita beragama Islam, beragama apapun dia, kita harus hargai. Karena itu hak pribadi dia yang dilindungi oleh undang-undang. Jangan agama membuat negara rusak. Kalau agama membuat negara rusak, bangsa rusak, masyarakat rusak, orang berpikir nanti akan menjauh dari agama. Buat apa saya beragama? Toh agama itu perusak. Nah, harusnya agama ini menyinari, menerangkan, suluh gitu, untuk kita. Makanya itu agama itu kan bahasa Latin Ibu ya. Tidak, agama kacau gitu. Orang beragama supaya tidak kacau. Tapi kalau dia beragama untuk kacau, berarti dia tidak usah agama lagi. Tidak konsisten gitu kan. Agama apapun mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak. Tapi Bapak Ibu tentu lebih paham ya, karena guru agama gitu ya. Saya pun dulu diajar oleh Bapak Ibu, guru agama. Presiden pun diajar oleh Bapak Guru agama. Tidak ada pejabat pun yang tidak belajar agama. Dulu pernah juga ada pro kontra ya, rapat-rapat di kementerian itu juga. Wah, buat apa ini pendidikan agama? Mental masyarakat kita juga kena berubah gitu kan. Korupsi merajalela gitu. Bunuh-bunuhan juga terus terjadi. Coba aja di negara maju gitu kan. Dari jauh-jauh katanya Singapura, Australia tidak ada pendidikan agama, kok mereka hidupnya teratur, jujur, bersih, sehat, maju gitu kan. Indonesia ada pendidikan agama, anggarannya berapa triliun gitu kan, yang digelontorkan tiap tahun. Tunjangan guru, gaji guru, untuk pendidik, untuk sarana-prasarana pendidikan. Tetapi ternyata mental masyarakat kita nggak berubah gitu. Terus ada yang menyalahkan guru, ada yang menyalahkan kurikulum, sebenarnya kalau kita pikir-pikir yang salah itu adalah orang yang membuat regulasi gitu kan. Kenapa saya katakan orang yang membuat regulasi? Karena regulasi dibuat tidak dilaksanakan. Coba kalau dilaksanakan misalnya ya, sebuah pendidikan itu harus melengkapi sarana prasarana pendidikannya kan? Guru itu harus linear pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dan guru itu harus memiliki jenjang pelatihan. Kayak di Singapura itu kan ada tingkatannya belasan. Semakin banyak pelatihan yang diikuti, itu semakin tinggi tunjangannya. Tapi di Indonesia tidak. Guru non PNS misalnya, tunjangannya 1.500 sama untuk semua. Yang bujangan dapat 1.500, yang punya anak 1 dapat 1.500, yang punya anak 5 dapat 1.500. Kalau di negara lain tidak ada, itu kompetitif. Semakin banyak pelatihannya, semakin tinggi rating pelatihannya, itu semakin tinggi penghasilannya. Harusnya terpenuhi kebutuhan guru, terpenuhi sarana prasarana pendidikan, selalu mengupdate itu kompetensi guru. Setelah itu barulah kalau anda maju juga itu salah guru. Ini guru belum dilatih gitu ya, langsung diuji kompetensi. Itu dulu ya, kalau sekarang agak bagus ya. Sekarang tukin ya, ibu ya. Tapi guru agama itu enak ya. Bukan hanya
sejahtera dunia gitu ya, dengan tingginya itu kin. Tapi sejahtera juga di akhirat nanti, gitu. Karena ngajarin di akhirat. Tetapi ya harus berhasil membentuk karakter anak didik. Tapi kalau anak didiknya nanti kalau jadi pejabat korupsi semua, ya guru juga harusnya dapat dosanya juga harusnya. Kenapa saya dulu mendidik nggak benar dulu ini? Maaf ini bercanda ya. Jangan ditulis di media. Jadi moderasi beragama menjadi dasar kegiatan kerukunan yang dapat dilihat melalui berbagai upaya literasi naratif sekaligus pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktik dari paham-paham keagamaan radikal. Nah, kalau moderasi beragama ini nanti berhasil, akan bisa menghilangkan paham-paham radikal, intoleran dan sebagainya. Tapi tentu saja nanti tokoh agama, guru agama harus mampu melakukan penguatan moderasi, memberikan pemahaman tentang moderasi. Masyarakat banyak sebenarnya yang katakanlah kurang memahami apa sih moderasi itu. Dianggap agama yang moderasi. Wah, ini bisa-bisa pemerintah saja ini. Padahal moderasi ini ya hanya untuk penguatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan agama ini membuat kita bertengkar. Jangan agama ini membuat kita benci. Kalau pemerintah sudah terpilih sesuai dengan aturan yang ada, ya udah kita ikuti aja sampai nanti periode berikutnya. Ya, kalau kebijakan pemerintah itu ada yang salah, silakan sampaikan dengan baik. Kita punya DPR, kita punya pemerintah. Ya, tidak harus ya demo yang anarkis, gitu ya. Tidak harus saling caci maki. Gitu ya. Kita kan orang beragama. Agama kan mengajarkan kita kebaikan, dan kita harus memahami itu. Jadi tidak tanduk kita itu harus berdasarkan agama. Kemanapun kita berada, agama kita bawa. Ya, lanjut. Belum ada informasi dari Arab Saudi, Mas? Belum ya? Bisa lanjut. Kalau sampai sore belum ada, saya akan siap juga bisa langsung. Nah, apa peran pemerintah terhadap kerukunan beragama? Ya. Coba dengan doa tadi itu. Ini luar biasa Pak ya. Walaupun doa sesuai Islam gitu ya, tapi yang lain mendampingi. Tidak ada perasaan Bapak, berarti kita mengikuti Islam dong. Tidak ada perasaan seperti itu. Ya doa itu kan masing-masing di hati. Begitu juga kita ke Papua, yang baca doa itu terdepan adalah dari Kristen. Nah, kita nanti ke NTT, yang terdepan adalah Katolik. Bisa juga. Kita ke Bali, yang terdepan Hindu misalnya. Tapi di sini juga kita di Jakarta, walaupun Muslim mayoritas, untuk baca doa pun juga semua kita libatkan. Seperti misalnya doa bersama yang dihadiri oleh Presiden, ya. Itu yang dilaksanakan oleh PKUB ya, doa bersama kebangsaan. Presiden hadir, Wakil Presiden, Menko, ada 4 Menko hadir, Ketua DPR, MPR, DPD. Itu yang baca doa dengan semua agama kita libatkan. Ya. Kita libatkan semua. Jadi tokoh-tokoh agama kita sudah menyatu, masyarakat kita akan mencontoh. Nah, pemerintah harus bisa melakukan koordinasi. Makanya PKUB ini kerjanya itu turun ke lapangan itu selalu koordinasi. Dulu guru-guru pengawas tetap dilibatkan, tetapi baru di daerah-daerah tertentu. Kalau kita secara nasional, nah mudah-mudahan tahun 2021 kawan-kawan nanti juga melaksanakan kegiatan secara nasional, per zona. Bahkan juga nanti ada
Dalam kegiatan kita itu pertemuan pemuda nasional dan internasional. Kita datangkan pemuda-pemuda dari Eropa, dari Amerika, dari Afrika, gitu ya. Kita nanti kemah bersama dengan pemuda-pemuda di Indonesia. Kalau perlu nanti juga guru-guru juga terlibat di dalamnya, gitu ya. Supaya nanti kita saling komunikasi dengan kawan-kawan kita di luar negeri. Karena mereka juga butuh toleransi dan kerukunan beragama. Indonesia sampai sekarang masih dianggap damai, rukun, kondusif. Makanya negara-negara lain tidak khawatir dengan agama-agama yang ada di Indonesia, karena mereka menganggap toleransi kita masih tinggi. Kemudian selain koordinasi tentu kita fasilitasi, ya. Kemudian kita mensosialisasikan berbagai kebijakan. Tapi kebijakan kita masih belum memadai, sehingga untuk kerukunan beragama peran Pemda belum kita maksimalkan. Mudah-mudahan 2021 kita mulai. Nah, kita lihat Presiden Jokowi telah menetapkan 5 visi Indonesia tahun 2020-2024. Nah, salah satu visinya itu yang relevan dengan kita adalah nomor 2, pembangunan sumber daya manusia. Visi yang pertama kan mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, gitu kan. Bangun jalan tol, bangun pabrik ini, bangun jalan ini, gitu kan. Nah, nomor 2, pembangunan sumber daya manusia. Itu juga terkait dengan rukun beragama, pendidikan dan sebagainya. Kemudian mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Wah, ini yang pro kontra di kita, ya. Undang investasi Cina, tapi katanya tenaga kerjanya semua Cina, gitu. Ada juga seperti itu, gitu ya. Reformasi birokrasi, antara lain dilakukan ya pemangkasan, ya, seperti pembubaran lembaga-lembaga, ya. Kemudian juga tentang pegawaian, ya. Sekarang banyak jabatan-jabatan yang ditiadakan, ganti dengan fungsional, gitu. Kemudian mempersingkat ya birokrasi, tidak berbelit-belit, gitu. Itu visi Pak Jokowi. Kemudian menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi istilahnya proyek-proyek, gitu. Kalau kegiatan-kegiatan ya kita laksanakan kegiatan, ya. Makanya sekarang pembayaran pun sekarang tidak lagi cash, gitu ya. Bapak Ibu mungkin kaget juga nih, baru pertama kali datang ke Jakarta, check in jam 2, tetapi tidak diberi makan. Tapi kalau saya boleh pilih, ya, boleh pilih lebih baik tidak diberi makan. Kenapa? Uang makannya lebih besar daripada yang ya. Tapi kalau siang nanti ada makan, ya, ada makannya itu. Nah, malam kembali ke ya, daripada disediakan, tapi ibu berkorban 300.000, gitu kan. Lebih baik saya sendiri, ya kan. Pegang uangnya 300.000, misalnya seperti itu. Ya, artinya kegiatan kita ini menggunakan perjalanan dinas. Hari ini full day. Jadi selesai kegiatan Bapak Ibu bisa bebas. Tapi jangan pulang hari ini, karena nanti uang hariannya dipotong sehari. Mohon maaf, itu hanya teknis ya, cerita-cerita ini aja. Ya, visi tujuan Kementerian Agama 2020-2024. Ada 8 tujuan Kementerian Agama ya, tahun 2020-2024. Salah satunya adalah penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Makanya PKUB ini harusnya memang setara dengan unit eselon 1, karena program itu tinggi sekali. Jadi penguatan yang nomor 2 itu adalah kaitannya dengan PKUB. Tapi nanti moderasi beragama ini ada
dilaksanakan oleh berbagai unit. Di sekolah-sekolah Bapak Ibu nanti wajib moderasi beragama. Di lembaga-lembaga Bapak Ibu juga moderasi beragama. Di kementerian lembaga juga moderasi beragama. Tapi muaranya nanti adalah kerukunan beragama. Bapak Ibu nanti garda terdepan di sekolah ya, dalam penguatan moderasi beragama. Makanya nanti kita diskusi, kalau bisa nanti ada rumusan strategi Bapak Ibu dalam penguatan moderasi beragama di sekolah. Jadi kalau program ini jalan, maka Bapak Ibu nanti lebih seksi gitu kan. Bukan saja kami yang mengundang, bahkan Bapak Ibu bisa narasumber gitu, ya, di mana-mana tentang moderasi beragama. Kalau perlu nanti seperti K13 gitu ya, ada nanti program Trainers of Trainers, TOT ya. Ada punya Master Trainers gitu ya, untuk moderasi beragama misalnya. Itu nanti di tingkat kementerian kami coba ya. Kami baru sedang menyelesaikan peraturan Menteri Agama terkait dengan moderasi beragama. Akan membuat roadmap-nya. Setelah itu kami sebar ke unit-unit lain, ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Nah, lanjut yang lain tidak usah saya bacakan ya, karena itu terkait dengan unit lain. Nah, moderasi beragama pengertian. Moderasi berasal dari kata Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi sedang saja, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Moderasi, moderat. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Artinya kalau bahasa Arabnya itu dhab kulla syai' fi makanatiha, tempatkan sesuatu itu di tempatnya. Jadi kita saling, jangan semaunya kita gitu kan. Ingat agama kita. Agama adalah sekali lagi mengarahkan kita untuk kebaikan. Ya, lanjut. Nah, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dalam bahasa Arab itu wasatan, wasatiyah. Sesuai pengertian moderasi tadi, yang tadi, dengan moderasi beragama seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang mempraktekannya disebut moderat. Saya misalnya muslim gitu, saya ada azan ke masjid. Kalau dalam Islam itu kan afdhalus shalah fi awal waktuha, sebaik-baiknya salat di awal waktu. Pas saya mau berangkat, ada tetangga saya jatuh berdarah. Dia bukan seagama dengan saya. Apakah saya mencari afdhal salat di awal waktunya? Apa saya menolong dulu? Kalau orang moderat, saya menolong dulu, karena ini nyawa manusia. Salat itu nanti bisa pada waktunya gitu kan? Kan tidak habis waktunya saat itu juga, gitu. Bisa belakangan, asal bisa menolong. Karena dalam agama juga jangankan menolong manusia, menolong anjing yang kehausan di padang pasir saja, orang itu bisa masuk surga, gitu. Apalagi menolong manusia. Itulah yang moderat itu. Jangan wah kita nggak seagama ini biarin aja gitu aja. Jadi moderat itu. Nah sekali lagi bukan akidah kita gitu kan, bukan saling menolong dalam agama gitu ya, tetapi saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat, gitu, berbangsa dan bernegara. Dan ajaran agama kita juga sebenarnya untuk menolong orang itu kan juga
merupakan perintah juga. Kalau dalam Islam itu kan ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong atas kebaikan, menolong orang kan kebaikan gitu kan. Saya mau membacakan perspektif Islam, bukan saya berdakwah gitu ya. Tapi maksud saya dalam agama Islam itu juga diajarkan kebaikan itu. Tidak ada yang diajarkan permusuhan kecuali di medan perang. Tapi kan kita kan bukan berperang, apalagi di masyarakat kita. Jadi nyawa itu sangat dihargai. Ada kata kawan-kawan yang ingin bebas beragama itu, gimana tuh orang beragama? Tuhan saja semua dikasih. Orang beragama, orang tidak beragama, orang melawan Tuhan, orang dekat Tuhan, sama aja. Nah, jadi kalau orang memaksakan kehendaknya berarti dia melebihi Tuhan. Tuhan saja pengasih penyayang gitu. Walaupun dia menantang dia, Tuhan tidak menyiksa dia gitu kan. Sebut aja Rizik Sihab. Kalau sekarang menantang tuh langsung aja Jangan takut. siksa, jangan. Ngomong. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pengertian kerukunan beragama. Kalau di dalam PPN nomor 98 itu, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dasar 1945. Jadi indikator kerukunan itu ada 3. Yang pertama toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Yang kedua menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya. Jadi kalau orang Kristen ya ke gereja, ya itu keyakinan dia, gitu. Kita hormati. Islam ke masjid, ya itu keyakinan dia, kita hormati. Yang Hindu nanti ke Korea misalnya, ya itu keyakinan dia. Menghargai kesetaraan. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau 3 indikator ini dialog apa pengarahan? Sudah ada di satu daerah dulu nanti daerah itu akan pemerintah punya mau. berarti kerukunan beragama dari situ. Makanya indeks kerukunan umat beragama itu diukur di situ. Hanya saja cara mengukurnya kadang-kadang juga kurang tepat sehingga timbul pro kontra. Misalnya indeks kerukunan umat beragama tahun 2018 misalnya dianggap Aceh itu paling rendah gitu. Paling tinggi itu di Papua. Wah, ternyata beberapa saat kemudian di Papua itu terjadi pembunuhan, kebakaran. Padahal indeksnya tinggi. Mendapat protes dari masyarakat. Terutama yang diprotes itu PKB. Saya ditelepon sampai jam 12 malam. Kenapa kami indeks kami rendah? Kenapa kami dianggap tidak toleran, tidak mau kerjasama? Tapi yang mengeluarkan indeks kerukunan umat beragama itu adalah Litbang, karena masalah teliti meneliti itu urusan Litbang. Maka tahun 2019 kita tidak mengeluarkan lagi namanya Harmony Award. Ya. Tapi tahun ini kita mulai lagi. Ya. Dalam waktu dekat ini nanti akan turun tim ke daerah untuk mengunjungi daerah nominasi ya, untuk Harmony Award. Nanti ada beberapa provinsi, kabupaten kota yang akan diberikan penghargaan ya, nasional. Ya, akan diserahkan bersamaan dengan amal bakti Kementerian Agama. Di situ nanti penghargaan itu diberikan tentu kepada Pemda yang sangat peduli kepada kerukunan, bisa menyelesaikan berbagai permasalahan konflik keagamaan, ya. Termasuk juga FKUB-nya, gitu ya. Itu
akan diberikan penghargaan bagi FKUB yang betul-betul menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan merawat kerukunan umat beragama. Ya, lanjut dikit lagi. Nah, ini mitra, ya, kemitraan. Mitra PKUB, ya. Kementerian Menko PMK, ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu juga mitra kita karena masalah toleransi kerukunan umat beragama yang ada di berbagai negara. Tentu kita melalui Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti terlibat dalam pembicaraan toleransi tingkat internasional, itu kita koordinasinya adalah ke Kementerian Luar Negeri. Sehingga nanti kita berkunjung ke negara tertentu, kita akan difasilitasi oleh KBRI kita di berbagai negara. Kemudian ya, Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan FKUB, kaitannya dengan Pemda, ya. Makanya PKUB ini lebih enak, ya, bisa lebih luas mitra kerjanya gitu, ya. Jadi kalau kita ke daerah bukan hanya ke Kanwil Kementerian Agama, tapi juga bisa ketemu gubernur, bisa ketemu bupati, bisa ketemu wali kota, gitu, ya. Ketua agama, termasuk guru-guru juga. Kemudian Kementerian Bappenas, karena Bappenas lah yang memberikan anggaran kita. Karena PKUB ini pekerjaannya berat, gitu, ya. Makanya anggarannya dibandingkan dengan eselon 2 lainnya itu paling tinggi di Kementerian Agama. Karena kita juga membiayai FKUB, Kanwil dan kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa juga kerjasama dengan PKUB. Silakan nanti berkreasi, berinovasi. Kalau ada program-program yang bisa kita kerjasamakan, kita siap kerjasama dengan Bapak Ibu, baik guru agama, pengawas agama, atau nanti lembaga-lembaga lain, ya, di lingkungan lembaga pendidikan. Kemudian, nah, lembaga pendidikan ini mitra kita juga, termasuk guru tadi, ya. Kita sebenarnya dalam kegiatan juga kita libatkan, ya, KKG, MGMP, Pokjawas, tapi baru di beberapa tempat. Ya. Nah, ke depan kami tentu akan lebih mau mengembangkan ke situ, karena anak bangsa ini nanti lahir dari didikan Bapak Ibu, gitu, ya. Bangsa ini diisi oleh masyarakat yang dididik oleh Bapak Ibu, guru agama. Kemudian Pemda, ya, semua provinsi, kabupaten, kota. Dan kita nanti mengembangkan FKUB sampai ke kecamatan, kelurahan, desa. Kemudian media massa. Kita sebenarnya, ya, media massa yang nasional itu sudah menyatu dengan kita. Bapak Ibu lihat iklan kerukunan di TVRI, di televisi, media cetak dan media elektronik itu juga kerjasama dengan kita. Ke depan nanti semakin kita intensifkan, ya, semakin intens kerjasama kita. Majelis-majelis agama semuanya, ya. Termasuk juga organisasi keagamaan, lembaga keagamaan, termasuk juga FPI itu, kita juga bisa kerjasama. Kami sebenarnya dulu sebelum Imam besar, ya, Habib Rizak itu sebelum ke Arab Saudi, kami sudah bermaksud mengundang dia untuk duduk bersama, gitu, ya, bicara tentang agama, tentang bangsa dan negara. Kalau tokoh agama kita ajak bicara, mungkin ada solusi, gitu, ya. Ada saran-sarannya apa, gitu, ya. Itu bisa diskusikan bersama. Tetapi waktu itu keburu ke luar negeri. Tetapi sekarang sudah masuk unsur politik. Bahkan Pak Wapres mengajak berdialog saja, itu media luar biasa responnya, gitu, ya. Dianggap
mendukung itu Habib Rizal. Padahal musyawarah berdialog itu adalah untuk mencari kebaikan, mencari solusi dari berbagai persoalan agama dan bangsa ini. Tapi pelan-pelan kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan 2021 ya, kita coba nanti berdialog dengan tokoh-tokoh agama, dengan FKUB dan masyarakat. Ini juga ya. Kemudian nanti ada tokoh perempuan, lembaga perempuan dengan pemuda juga. Jadi kita libatkan semua elemen masyarakat berdialog terkait dengan kerukunan beragama, termasuk Kementerian Agama. Selama ini kami memahami bahwa koordinasi atau sinergi program dengan kanwil Kementerian Agama belum efektif, termasuk kantor Kementerian Agama. Mungkin Bapak Ibu juga baru dengar PKUB. Selama ini jangan-jangan juga belum tahu PKUB itu apa. Ada yang mengatakan FKUB. Saya dipanggil kadang-kadang ketua FKUB pusat. Beda PKUB dengan FKUB. PKUB itu ya, P itu pusat, ya, pemerintah, pusat kerukunan umat beragama. Kalau FKUB yang baru, FKUB dengan pemerintah hubungannya konsultatif, ya. Bukan hubungan fungsional, apalagi struktural. Tetapi kita yang memfasilitasi juga, ya. Biaya operasionalnya dari Kementerian Agama, juga dari Pemda. Ya, lanjut. Belum ada informasi, Pak Man. Mana yang dari HDI? Belum ya? Ya. Nah, ini 5 sasaran kerja PKUB Pak, ke depan. Tidak apa-apa, saya bicara dulu ya, nanti kita diskusi. Yang pertama, penguatan aspek regulasi atau kebijakan. Kita nanti akan banyak melahirkan regulasi. Ada yang namanya, kita punya kawasan peduli kerukunan, ada di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi selama ini ternyata belum memiliki pedoman. Kita akan membuat itu sehingga nanti pembentukan kawasan kerukunan itu lebih terarah dan kita upayakan ada anggaran pembinaannya. Nah, di kawasan kerukunan itu bisa juga nanti terlibat guru-guru, guru-guru agama terutama. Kalau di suatu kelompok masyarakat ada guru agamanya, biasanya itu punya gagasan ya, untuk program-programnya, termasuk di FKUB sendiri. Karena guru agama kan banyak pengalaman menghadapi peserta didik, banyak pengalaman di lapangan. Makanya kita harapkan nanti guru-guru agama bisa mengembangkan sayapnya untuk sosial kemasyarakatan gitu. Nah, regulasi kita lengkapi nanti, termasuk juga peraturan presiden. Kemudian peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang kita libatkan. Kemudian pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan majelis atau lembaga keagamaan. FKUB, ya, forum kerukunan umat beragama, ya, kemudian institusi media, lembaga sosial keagamaan. Semua aliran-aliran keagamaan ya, harus kita libatkan, termasuk juga Ahmadiyah. Saya pernah diundang oleh Ahmadiyah, banyak juga kawan-kawan yang mengatakan, Pak, jangan hadir, nanti banyak protes masyarakat. Nah, kalau kita hadir, kalau diundang orang, kita hadir, ya kenapa tidak? Toh di situ kan mencari solusi. Kalau kita menghindar, malah mempertajam pertentangan. Kalau kita hadir, tentu ada kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan. Ternyata di Semarang ada Ahmadiyah. Tadinya Ahmadiyah itu kan masjidnya itu kan yang khusus, hanya untuk jamaah dia saja. Nah, di Semarang itu sudah terbuka, kan? Siapapun yang mengaku Islam, dia bisa sholat di situ. Kawan-kawan agama lain juga bisa berkunjung di situ. Itu terbuka. Nah, kita menginginkan seperti itu supaya tidak lagi
sembunyi dalam artian kepercayaannya itu ya tidak bertentangan gitu ya. Kalau di internal agama juga ya. Kalau dia agama sendiri bertentangan tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam satu agama bertentangan yang mencolok, nah itu kadang-kadang kita yang perlu hati-hati ya. Kalau Ahmadiyah itu kan ya dia tidak mengakui Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Nah, kalau itu yang dikemukakan, yang disiarkannya, itu kan akan menimbulkan pro kontra, akan menimbulkan konflik. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia melaksanakan keyakinannya sendiri dengan jamaahnya ya silakan saja. Tapi jangan menyebarkan ke yang lain, karena yang lain akan sakit hati. Itu yang kita perlu hati-hati. Nah, kemudian pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama. Kita melibatkan mahasiswa, pelajar, dosen, guru, bahkan juga penyuluh. Untuk pelibatan pelajar kita sudah laksanakan di Depok bersama dengan Korea Selatan. Kemudian ke depan program-program seperti ini akan kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan tahun 2021 nanti COVID-19 ini semakin menghindar dari kita, di negara kita. Pengembangan kerjasama dan kemitraan. Kita bentuk Pokja, kelompok kerja, kementerian, lembaga, ya, kemudian pemerintah, kemudian lembaga non pemerintah. Jadi semua kita libatkan di pusat kerukunan beragama. Ya, lanjut Mas. Nah, isu-isu kerukunan yang berkembang di masyarakat atau yang ada gitu ya, yang banyak terjadi itu adalah masalah pendirian rumah ibadat ya, rumah ibadat. Kemudian penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar agama, penodaan agama, aliran-aliran keagamaan, masalah sosial, ekonomi, budaya, ya. Termasuk juga keadilan dan hukum, ya. Ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, dan paham radikal. Tapi yang sangat menonjol adalah masalah rumah ibadah. Nah, masalah rumah ibadah itu sebenarnya itu tergantung tokoh-tokoh agama di situ, FKUB dan Pemda. Kalau tokoh agamanya duduk bersama, Pemdanya juga ikut terlibat, Kementerian Agama juga, itu masalah pendirian rumah ibadah selesai, karena aturan sudah ada. Kalau penyiaran agama, nah ini juga ya, kita tidak boleh menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ya. Dan itu terjadi memang, ya. Karena dalam aliran-aliran agama tertentu, di Kristen misalnya ada aliran Yahova. Nah, kalau beliau itu, kalau ajarannya kan mengajak manusia domba-domba yang tersesat gitu ya. Nah, itu kadang-kadang dipahaminya itu kalau orang tidak sealiran dengan dia diajak ke situ gitu. Nah, kalau yang lain salah paham, nah itu kan timbul konflik gitu. Harusnya memang tidak boleh memperkenalkan agama. Kalau memperkenalkan silakan, tapi untuk menyebarkan agamanya, mengajak orang lain untuk masuk ke agamanya itu yang tidak boleh. Kalau dalam Islam itu ya hukum boleh hadir. Nah, kemudian kalau bantuan luar negeri ya, ini sudah relatif tidak muncul, ya. Termasuk juga perkawinan beda agama, perayaan hari besar agama. Ini sekarang sudah mulai saling membantu. Ya. Beberapa daerah itu kalau perayaan Natal misalnya ada yang Islam untuk membantu, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Itu juga ada hari besar keagamaan Islam misalnya sama-sama membantu.
Ada yang sebagai tukang parkir, gitu. Ada sebagai membantu memberikan makanan, misalnya membantu menertibkan, ya. Jadi saling membantu. Gitu. Kalau itu kita lakukan kan lebih enak gitu ya. Jadi tidak, kalau ada yang mengganggu, jadi bantu. Tapi dibantunya pun juga lama saya ke gereja bisa. tidak boleh juga ya berlagak seperti security atau seperti keamanan gitu ya. Kalau ada yang baru mau mengganggu menurut dia gitu kan, terus dihadang, itu akan muncul lagi ya permasalahan-permasalahan. Jadi membantu dalam artian ya menyukseskan gitu ya pelaksanaan ibadah saudaranya gitu. Dan itu sudah banyak di daerah-daerah kita lihat. Ya, lanjut Mas. Dikit lagi nih. Nah, apa penyebab disharmoni antar umat beragama di lapangan? Ini media sosial, Facebook, Twitter itu sangat berpengaruh. Gitu. Kita kalau baca media sosial, seakan-akan apa orang ini beragama atau tidak? Karena bahasanya itu bahasa luar biasa, bahasa keji gitu. Kalau kempret itu mungkin nggak masalah gitu. Kadang-kadang lebih dari apa binatang segala macam gitu. Nah kita hati-hati di situ gitu. Dan juga ada bahasa-bahasa yang kasar begitu. Wah, terus direspon lagi yang lebih kasar lagi gitu kan. Nah ini kalau tidak hati-hati bisa mendatangkan konflik ya. Kemudian juga melalui leaflet, spanduk, baliho gitu ya. Itu tidak itu kemungkinan akan mendatangkan konflik ya, mengganggu disharmoni antar umat beragama. Kemudian ya ujaran atau ajakan ya, untuk kebencian gitu ya. Penulisan di majalah gitu ya. Kemudian ceramah agama gitu. Itu ada beberapa ya penyebab ya disharmoni antar umat beragama. Ya, lanjut Mas. Nah, padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah jelas. Kalau kita mengikuti Undang-Undang Dasar ini, ya tentu kita akan ya muncul sifat toleransi kita itu, saling menghargai itu. Ya. Karena negara ya wajib melindungi semua umat beragama, agama apapun dia, termasuk juga melindungi dalam dia beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bapak Ibu nanti perlu juga membaca ya, termasuk juga pasal 28E. Jadi guru-guru nanti bisa sebagai wasit penengah. Kalau ada permasalahan di lapangan, guru harus memberikan pencerahan, gitu ya. Ya jangan juga bolak-balik juga gitu kan. Tapi di tengah-tengah. Nah, di situ masuk moderasi beragamanya itu, ya. Dia pasal 28E, 28I gitu. Tapi saya tidak usah bacakan lain ya. Sekira Bapak Ibu juga sudah paham itu. Ya lanjut Mas. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab, apa yang harus kita lakukan ke depan kepada umat beragama? Di PR dulu. Ya, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk umat beragama? Bagaimana peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Bagaimana pendidikan agama kita saat ini dan ke depan? Banyaknya permasalahan-permasalahan agama ini. Apa terobosan-terobosan guru untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, harusnya dalam pertemuan ini kita juga libatkan dosen-dosen agama gitu. Tetapi masalahnya dosen agama kita juga sangat kurang gitu. Banyak juga dosen-dosen agama itu yang diajar oleh bukan latar belakang pendidikan agama. Tapi satu saat bisa kita berkolaborasi gitu. Ada guru, ada dosen gitu. Nah, apa yang dapat disumbangkan pendidikan agama agar masyarakat mampu memahami dan melaksanakan ajaran agamanya secara komprehensif dan membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi hanya saja tantangannya berat juga ya. Apalagi yang pengaruh pendidikan itu kan bukan hanya di masyarakat tetap jadi guru agama gitu kan. Maka nanti pelan-pelan juga bisa berubah masyarakat. Nah, silakan nanti dijawab pertanyaan ini. Ya, lanjut. Nah, ini yang lebih penting Bapak Ibu yang menghormati. Demikian, terima kasih dan kalau masih ada waktu saya juga minta nanti pengalaman-pengalaman dari berbagai provinsi gitu ya tentang kerukunan beragama atau mungkin konflik-konflik yang terjadi belum selesai gitu. Itu ya, Topik ya. Ya, silakan Mas Topik diatur. Kita bisa gunakan diskusi sampai nanti ada informasi dari Prof. Oman. Baik, kita beri aplaus.